Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya di Loise Reaction. Oh ya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Teman-teman, di video kali ini dimana seorang artis Kartika Putri ini dia menyarankan bahwa seorang calon presiden harusnya bisa ngaji atau pintar ngaji, dan itu sebenarnya sah-sah saja ya menurut perspektif dari Kartika Putri ini ya. Namun perspektif dari orang lain seperti apakah, dan pastinya berbeda-beda ya. Dan kalau saya pribadi, seorang pemimpin atau calon pemimpin dalam hal ini adalah presiden, calon presiden, dimana saat seorang pemimpin tanggung jawabnya begitu besar ya dalam mengurus satu negara yang pastinya satu, pintar, kemudian bijaksana dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana pendapat dari teman-teman kita mengenai seorang calon presiden harusnya bisa ngaji ya. Yuk kita langsung saja saksikan reaksi dan tanggapan dari warganet mengenai saran dari seorang Kartika Putri mengenai seorang calon presiden harusnya bisa mengaji ya. Oh ya teman-teman, sebelum kita mendengarkan reaksi dan tanggapan dari para warganet, sebelumnya kita saksikan dulu cuplikan video di mana seorang artis yang bernama Kartika Putri ini ia menekankan bahwa seorang calon presiden harusnya bisa ngaji ataupun pintar ngaji. Dan berikut ini cuplikan videonya. Jujur aku kepingin sebenarnya ngedenger capres-capres pada ngaji, yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih. Karena berarti udah biasa baca Al-Quran. Orang yang biasa baca Al-Quran insya Allah bijaksana, insya Allah amanah, insya Allah hatinya lembut gak keras, insya Allah akan memikirkan rakyat, insya Allah takut sama Allah, mau ngelakuin hal-hal zolim dijaga sama Allah. Boleh nggak usah debat doang, kan muslim semua tuh calon-calonnya. Ngaji boleh nggak? Saya kalau bersuara begini denger nggak kira-kira? Oke, dan kita lanjut ke reaksi dan tanggapan dari para warganet menanggapi video dari Kartika Putri ini. Sih sah-sah aja gitu kan dia bikin standar memilih presiden yang gitu, tapi lu harus dengar juga standar orang lain gitu. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka, dan belum tentu ahli ibadah masuk surga, karena dosa bisa terhapus dengan kesungguhan bertaubat, sedangkan pahala bisa terhapus karena ria dan berbangga diri. Assalamualaikum. Suaranya bagus, Bunda udah Korla pasti. juga bereaksi ya, Udah pastilah kalau orang sering baca Al-Quran menanggapi udah pasti. perihal Nah, saran banyak loh dari kiai-kiai seorang bisa baca Kartika Al-Quran. Putri mengenai tes ngaji Tapi banyak juga kepada kan yang nggak bener, para iya masing-masing capres. Banyak kan kiai-kiai guru-guru pesantren itu paham-paham Al-Quran semua, itu paham hadis, tapi pernah terjadi kan, ya kan? Hah? Membobolin anak muridnya sendiri. Hah?
Jadi jangan jangan sok merasa, oh orang kalau udah bisa baca Al-Quran udah pasti bagus. Matamu memandang sebelah mata. Belajarlah melihat orang itu bukan dari ibadahnya. Belajar ngelihat orang itu dari perilakunya sehari-hari. Woi Karput alias Kartika Putri, dengerin baik-baik ya buat kamu. Ini dengerin, kupingnya pasang ya. Kamu itu aneh-aneh aja aku lihat ya. Permintaan kamu ini boleh-boleh aja sih berpendapat, tapi pendapat kamu itu yang masuk akal sedikit lah gitu. Mengenai persyaratan presiden harus bisa ngaji. Perasaan semua calon kandidatnya muslim semua lah, harus pintar ngaji. Memangnya kamu pikir seorang pemimpin itu hanya cukup bersuara merdu doang gitu? Hah? Ini pakai akal, dipakai ini akal kita. Seorang pemimpin itu biar lu tahu ya, harusnya bijaksana, adil, jujur, bertanggung jawab, amanah. Nih yang paling penting. Kalau hanya bisa, terus kalau menurut kamu kalau dia udah pinter ngaji, udah jaminan nih orang baik gitu, udah jaminan nih dia nggak neko-neko lagi, nggak korupsi lagi. Banyak orang sekarang loh hanya pinter teori, tapi praktek kehidupan sehari-harinya nggak, nol besar. Jadi buat apa dia cuma bisa teori doang, tapi kerjanya nggak nyata. Praktek kehidupan sehari-harinya secara moral kan kita bisa lihat juga, ya kan? Aneh-aneh aja loh. Masa hanya kita memilih presiden hanya fokus dengan satu itu aja? Lagi pula yang memilih mereka kan nggak cuma hanya muslim aja, ada agama lain yang memilih. Terus satu, ini kan pesertanya perasaan ini muslim semua lah, calon-calon peserta presidennya. Kamu ini aneh-aneh aja. Entah apa yang mau kamu ini kan kamu banggakan sama diri kamu itu. Saya pun heran. Iya, aneh-aneh aja. Nalar kita itu cerdas sedikit. Pemimpin itu harus seperti apa? Agamanya harus bagus. Kita nggak ada yang tahu agama seseorang itu bagus apa enggak. Kita terlihat kadang di depan baik, kita nggak tahu hatinya dia di belakang. Emangnya dosa-dosa dia, setiap seseorang melakukan dosa-dosa ngelaporan gitu sama kamu kan? Enggak. Jadi kita nggak tahu. Kita hanya bisa menilai dari sisi luarnya aja dulu. Saya rasa kalau masalah ngaji apa segala macam, ini kan semua calon kandidat kan muslim, calon presidennya gitu. Pasti mereka bisa lah. Cuman kalau untuk suara merdu ya masa iya. Kalau nanti yang calon paslon nomor 1 suaranya lebih merdu dari nomor 2, nomor 3, jadi ini nanti yang layak diterima, dipilih gitu. Aneh-aneh aja kamu. Kalau ada yang mengikuti saran kamu, udah ngeblank itu otaknya sama dengan kamu. Kalau aku bilang iya, ingat aja itu. Pemimpin itu yang cocok, yang layak, yang paling utama itu bijaksana, adil, udah. Adil, jujur, bertanggung jawab, itu yang penting. Amanah, udah. Kalau jujur berarti udah pasti nggak korupsi ya kan. Kalau orang korupsi rata-rata pembohong, itu yang terpenting. Masa pengen jadi presiden harus persyaratannya pintar ngaji? Ya terus kalau mereka nggak bisa suara merdu, mereka bisa ngebaca itu tapi suara mereka nggak bisa semerdu yang ini. Padahal dia ini punya kualitas yang lebih baik gitu, secara kepemimpinan dia punya kualifikasi yang baik gitu. Nggak jaminan loh mbak Kariput, nggak jaminan. Kamu apakah ada kamu orang yang seperti itu, yang pintar ngaji itu udah pasti 100% agamanya pun baik atau sikapnya lebih baik? Nggak jaminan. Karena masalah itu hanya kita yang tahu. Kita yang tahu dosa-dosa apa yang kita lakukan. Karena mereka pun nggak mungkin laporan. Setiap orang yang misalnya ini orang nih pinter ngaji, nggak bisa kamu nilai dia itu udah pasti nggak ada dosa, nggak pernah melakukan dosa. Kita nggak tahu, orang munafik juga zaman sekarang banyak loh. Kan dia nggak mungkin laporan setiap dia melakukan dosa sama kamu, ya nggak? Yang cerdas sedikit lah. Masa memilih pemimpin cuman fokus hanya dengan itu doang? Yang enggak lah. Lihat aja dari yang bukti nyata kehidupan sehari-hari, itu yang penting kita lihat. Bagaimana sikapnya dia, moralitasnya dia. Lihat aja di debat, kebaca kok bagaimana watak-watak orang yang punya sopan santun, yang suka merendahkan orang lain, itu terlihat.
Kalau seperti itu ya udah kamu aja jadi calon presiden. Kamu mungkin pintar ngaji kan? Kamu aja udah sana. Kamu mungkin pintar ngaji. Kamu lah coba. Kenapa kamu calonkan diri kamu sebagai presiden Republik Indonesia ini? Barangkali kamu pintar ngaji, atau kamu nggak bisa ngaji juga. Kan nggak jaminan, ya kan? Hitung-hitunglah gitu. Kalau memang kamu yakin banget orang yang seperti itu tuh bisa memimpin dengan baik, kamu aja. Ya nggak apa-apa lah, kamu juga punya harta yang banyak kan. Coba kamu aja, barangkali kamu bisa. Nggak boleh menilai seseorang itu hanya lewat situ doang, menilai pemimpin hanya lewat di situ doang. Lagi pula ini calonnya perasaan muslim semua lah. Kalau hanya mengaji kurasa mereka bisa. Kamu tahu Dewi Persik kan dia katanya mengaku dia pinter ngaji loh. Dari semua artis-artis pernah diiniin, Dewi Persik paling pinter lah gitu. Yang aku baca komenannya semua yang paling pas gitu. Dewi Persik pinter ngaji. Nah itu aja nah kamu usungkan Dewi Persik. Udah bagaimana kamu lihat? Apa semua orang yang pintar ngaji agamanya udah jelas bagus? Itu terlihat dari bukti nyatanya kehidupan sehari-hari, moralitasnya, sikapnya. Orang yang benar-benar baik itu seperti apa? Bukan cuma teori doang kayak kamu. Wah, lagi rame nih, banyak sekali video yang masuk kita nge-tag ini saya lagi tentang mencari siapa seorang pemimpin Kartika Putri, seorang istri seorang dari pemimpin Habib calon ya, presiden Ustadz, yang gitu ya. bisa mengatur Bilang satu bahwa negara ya pemimpin dan atau calon bukannya presiden mencari yang bisa guru ngaji mengaji ya, yang suaranya merdu seperti yang disampaikan oleh netizen. Mungkin dia melihat dari sisi perspektifnya dia sebagai seorang istri yang paham barangkali ya, paham tentang agama. Tapi kalau orang yang paham tentang agama nggak perlu deh kita menyudut-nyudutkan salah satu dari agama kita. Ini sangat sensitif soalnya gitu loh. Apalagi ini dia kan sebagai seorang istri Habib ya. Ini kita bicara psikologis ya, bukan masalah agama, oke? Karena gini, seorang istri Habib atau istri Ustadz itu memang harus mempunyai teladan yang lebih daripada kita-kita ini gitu loh, yang mungkin saja tidak terlalu banyak pahamnya gitu loh. Nah sekarang ini yang dianggap sebagai seorang istri Habib harusnya lebih mengayomi kita-kita nih yang tidak paham. Apalagi sekarang ini kan sedang dalam pemilihan gitu loh. Pemilihan calon presiden itu memang sangat-sangat sensitif. Semua euforia, emosional dan sebagainya. Lalu saling mendukung yang memang fanatisme yang berlebihan itu juga bisa mempengaruhi perilaku kita ya guys ya. Jadi kalau menurut saya please tetap berkepala dingin. Siapapun orang yang berkomentar anggap aja angin lalu lah. Yang penting fokus kepada pilihan kita loh guys. Namun kembali lagi kepada masalah yang tadi, seseorang yang bisa atau kita hormati sebagai seseorang yang lebih paham dari apa yang kita tahu, seharusnya bisa lebih mengayomi, lebih menghormati dari apa yang sudah ada. Karena negara kita itu adalah negara Pancasila, bukan negara agama gitu loh. Jadi pemilihan presiden walaupun ke-6-6-nya adalah agama Islam, tetap yang memilih itu bukan cuma Muslim, tapi semua agama. 6 agama yang diakui di Indonesia ini adalah agama yang kita harus rangkul bersama dan menjadikan satu kesatuan, yaitu Indonesia. Jadi kalau menurut saya secara psikologis lagi nih, tidak ada baiknya kita mengemukakan hal-hal sensitif terutama agama. Karena salah satu dari paslon kita ini memang selalu mengedepankan tentang agama. Tapi nggak tahu nih, saking terlalu banyaknya mengedepankan agama, akhirnya banyak orang yang sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh para pemilihnya gitu loh. Nah ini jangan sampai ada pertengkaran dan perpecah belahan nih hanya gara-gara agama dengan kita memilih satu wakil atau satu pimpinan kita nantinya gitu. Nah jangan sampai ya terjadi perpecahan, karena negara kita tetap harus bangkit, harus maju sesuai dengan apa yang diinginkan presiden kita sekarang ini. Indonesia maju, Indonesia yang penuh dengan manusia-manusia yang punya karakter yang baik, akal sehat, berpikiran logis dan tetap mengedepankan kesehatan mental. Kembali lagi,
Kesehatan mental adalah bagian yang paling utama. Jangan lagi ada kata-kata yang sensitif untuk mengemukakan hal yang berbau-bau agama disangkut pautkan dengan politik. Oke? Salam Lita Gading. Oke teman-teman, itu tadi barusan kita saksikan bersama-sama ya, berbagai tanggapan dan reaksi dari para netizen atas saran dari seorang artis yang bernama Kartika Putri ini. Seorang presiden harusnya bisa mengaji, dan itu sah-sah saja ya menurut pendapatnya seorang Kartika Putri ini ya. Dan kalau menurut standarnya orang lain mungkin berbeda. Dan menurut saya pribadi, seorang presiden yang memimpin satu negara semestinya harus adil, jujur, bijaksana, dan itu tidak gampang ya memimpin satu negara dengan berjuta-juta rakyat yang harus diurus dan diatur. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Lois EC Reaction. Oke, akhir kata, see you next video. Bye bye.